Umar diangkat derajatnya menjadi walinya Allah. Itu artinya apa? Kalau ada bapak-bapak si kancil, istrinya galak, berarti bapak-bapak dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Anda akan diangkat menjadi walinya Allah. Amin. Atau yang kedua, tanda-tanda stroke. Santai aja Pak. Rata-rata kiai itu istrinya galak. Rata-rata wali itu istrinya galak. Maka saya yakin para suami yang punya istri galak, insya Allah besok di akhirat seksanya akan dikurangi oleh Allah. Amin. Kenapa? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Ada yang berkarakter seperti Utsman. Siapa mereka? Orang-orang kampung yang kaya, yang mau mensedekahkan hartanya untuk terlaksananya pengajian siang hari ini. Yo liwat tapi cangkemnya jangan semprat-semprit. Cahireng semprat-semprit. Kan aku terganggu. Sudah duduk, kasihan ibu-ibu. Ingat, mereka datang ke sini untuk melihat wajahku, tidak ingin melihat bokongmu, ya. Iki siapa mani? Pak Bayan wis tua pede banget ya. Bayannya bokongnya gede temen. Harus ada orang-orang seperti Utsman. Kenapa? Karena untuk memastikan keberlangsungan acara bisa berjalan dengan baik. Maka mohon izin Pak, saya itu berpikir begini, kenapa umat Islam itu harus kaya? Makanya saya protes kalau masih ada puji-pujian di masjid yang tujuannya, mohon maaf, yang isinya menurut saya nggak asik. Coba di sini kalau habis adzan masih ada puji-pujian nggak? Ada satu puji-pujian yang paling saya benci. Isinya apa? Rugi dunya ora dadi apa-apa, rugi akhirat bakal cilaka. Siapa bilang rugi dunia tidak jadi apa-apa? Bu, masalah nggak kalau rugi dunia? Masalah nggak kalau rugi di dunia? Masalah. Buktinya apa? Ini panitia karena nggak punya dunia, nggak kuat pasang tenda. Kenapa? Karena nggak ada duit, betul? Karena nggak ada anggaran, betul? Makanya kalau berdoa begini Bu, ya Allah, uang itu memang tidak dibawa mati, tapi kalau nggak ada uang serasa mau mati ya Allah. Uang memang tidak menjamin bahagia, betul? Tapi kalau nggak ada uang pasti nggak bahagia ya Allah. Betul Bu? Makanya cowok ingat, nggak ada istilah cowok nggak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere. Kenapa? Karena jatuh cinta pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Betul Bu? Santai Pak, masih awal. Perempuan kita muliakan, nanti akhir pengajian kita bantai Pak. Makanya kenapa kemudian kita diingatkan oleh Nabi, kenapa harus ada karakter seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mangkana lahu ilmun, yang punya ilmu, falyatasaddaq bi ilmihi, hendaklah seseorang yang punya ilmu sedekah dengan ilmunya. Mengulang. Wa mangkana lahu malun, yang punya harta, falyatasaddaq bimalihi, sedekah dengan hartanya, nyumbang. Wa man kana lahu quwwatun, yang punya tenaga, falyatasaddaq biquwwatihi, sedekah dengan tenaganya, rewang. Pilihannya berapa Bu? 3. Yang punya ilmu, mulang.
Yang punya harta nyumbang, yang punya tenaga rewang. Jangan jadi yang nomor 4. Siapa bu? Wis ora mulang, ora nyumbang, ora rewang, cangkeme cerewet. Ada yang seperti itu? Ada, biasanya jilbabnya pink. Iya pink. Yang jilbabnya hijau insya Allah lebih parah. Ini jilbabnya hijau, lemu temen ya. Makanya Bapak Ibu, ketika memaknai tahun baru Islam, tahun baru hijrah, apa pendapat Sayyidina Utsman? Beliau mengatakan, al-hijratu farraqat bainal haqqi wal batil. Yang namanya hijrah itu adalah orang yang mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hitam, mana yang putih, mana yang ada baiknya, mana yang ada buruknya. Itulah hijrah. Pertanyaannya begini, kenapa memperingati tahun barunya dibuat pengajian? Supaya kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Farraqat bainal haq wal batil. Makanya terima kasih panitia pengajian, walaupun anggarannya pas-pasan, nggak kuat pasang tenda, tapi ora apa-apa, yang penting ketemu Gus Miftah. Amin. Cie, kamu janda ya? Kelihatan kamu nafsu sama aku. Apa Pak? Siapa yang teka? Janda. Karena memang hidup ini indah bila disertai dengan janda dan tawa. Apa? Canda. Ini ngomong apa? Yo maklum durung ngopi. Yang ngopi disit ya. Ini tulisannya apa kopinya ini? Love at home. Wah, ini cinta di rumah. Lah iya, emang istriku di rumah, emangnya kamu? Kan kamu sudah tua. Kalau aku mau sama kamu kan aku bisa mati duluan. Kan aku bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. Sangit di kopi, sangit pahit. Saya biasa kok kurang ajar, masa kopi ini panas diwarnai pamol. Apa? Pawonnya kenapa? Oh, sangit. Ini siapa Pak? Bapak-bapak pakai kacamata hitam, tukang pijat. Oh panas. Karena ini di karapan tuh kacamatanan, malah kayak tukang ngelas. Yang penting nih go. Oh si Kancil. Saripudin. Oh adine Samsudin. Canggeme oh tenang. Ini katanya santrinya Samsudin ya? Loh, ini kan Gus Samsudin yang iya ini. Alladzi farraqat bainal haq wal batil. Yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Coba saya mau tanya, konsep perdukunan itu hak apa batil? Dijawab saja. Praktek perdukunan itu hak apa batil? Batil. Coba kemarin si dukun Samsudin ini ditanya sama dokter, apa penyebab penyakit kanker? Apa penyebab penyakit kanker payudara?
Dukunnya jawab, kanker payudara itu disebabkan karena seorang istri suka marah-marah sama suami. Pertanyaan saya, kalau ada gadis kena penyakit kanker, berarti dia marah-marah sama siapa? Suaminya orang. Ini tidak ilmiah. Istrinya Gus Miftah diganjar tahun 2019 kanker payudara, padahal istrinya Gus Miftah nggak pernah marah. Kan berarti cangkemnya bosok. Kayaknya ada orang stroke diobati pakai keris, nyetrum, ternyata kerisnya beli di Shopee, Sherlock. Ini pembodohan, Pak. COD. Gara-gara dibongkar triknya, dukunnya marah. Kenapa? Nggak laku. Lih, kalau memang kamu nggak laku, kenapa selama ini jual penglaris? Berarti kamu tidak bisa melarisi dirinya sendiri, betul? Ada lagi orang, Pak Dukun minta nomor, angka berapa yang keluar. Kalau memang bisa lihat, kenapa nomornya nggak dibeli sendiri? Dan yang paling goblok apa? Ada jomblo datang ke dukun, minta pengasihan, minta ilmu pelet supaya dapat istri cantik, padahal dukunnya istrinya merongos. Ini tidak rasional. Makanya apa? Sebagai umat harus farraqat bainal haq wal batil. Caranya bagaimana? Cari kiai yang jelas. Mohon maaf Bapak Ibu, warga Brebes tak kasih tahu. Kiai itu sekarang jenisnya ada 5. Berapa Bu? 5. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Pamer matane, pamer. Kecangkeme bosok temen ya Pak. Kan aku malu. Copot. Ketinggalan. Mudah-mudahan ketinggalan. Yo tak go maning. Pengajian amplopnya tipis kelangan cincin. Yang pertama, kiai tutur. Yang kedua, kiai catur. Yang ketiga, kiai sembur. Yang keempat, kiai nganggur. Yang kelima, kiai ngawur. Kiai tutur, pekerjaannya apa? Nutur-nuturi, memberi nasihat. Mau tausiah, mau ido hasanah, pengajian mulang santri, tutur. Yang kedua, kiai catur. Ini kiai mainnya cuman politik tok. Diundang partai merah, serbanya merah. Diundang partai kuning, serbanya kuning. Diundang partai hijau, serbanya hijau. Diundang janda, jilbabnya ungu. Diundang jomblo, jilbabnya pink. Yang menjijikan sudah tua pakai pink. Jangan-jangan yang tua jomblo. Kiai catur. Hari ini bapak-bapak kalau lihat medsos saya tersinggung dengan salah seorang ketua umum partai. Baru saya posting tadi jam 1. Apa? Ada salah seorang ketua umum partai yang mengatakan apa? Dia sowan kepada kiai, kemudian dia mengatakan apa? Ada praktek minta uang dari kiai kepada jamaah yang sowan. Karena ketika dia sowan kepada kiai, dia tidak ninggali apa-apa, katanya di WA. Padahal ketua umum partai politik ini datang kepada kiai untuk minta doa dan dukungan. Begitu pergi, kemudian dia menceritakan, katanya apa? Ada orang yang WA dia, Pak Ketua Umum, tadi ninggali amplop sama kiai apa enggak? Dan dia mengatakan apa? Praktek kiai minta amplop. Ini goblok. Saya sebagai santri saya tidak terima. Tidak terimanya bagaimana? Kalau saya sowan Habib Lutfi, kalau saya kiai, umpamanya di Brebes ini Kiai Subhan, mohon maaf, nggak ada kiai itu minta amplop, minta uang kepada yang sowan. Yang ada apa? Tabarukan, ngalap berkat dari seorang santri kepada kiai. Jadi kalau toh kemudian kiai memberikan, mohon maaf, santri memberikan amplop kepada kiai, itu bukan atas permintaan kiai, tapi semata-mata hanya ngalap berkah, tabarukan seorang santri kepada kiai. Ini ngawur. Lagian mohon maaf, kamu yang bermain di partai politik, kalian itu kurang ajar. Kalau mau nyalon sowan kiai, begitu jadi kiai dicampakkan, betul?
Lama-lama kiai dianggap seperti daun salam, seperti laos. Maksudnya apa? Kalau masak sayur, daun salam sama laos dicari pertama kali. Tapi begitu sayurnya mateng, daun salam sama laos dibuang pertama kali. Ini politikus-politikus dancuk, saya kasih tahu. Kok hari ini dia mengatakan apa? Ini menghina kiai, Pak. Saya santri nggak terima. Kalau saya sowan gimana pun ada kiai saya sowan. Kalau saya bawa salam tempel itu dalam rangka ngalap berkah dengan kiai. Bukan kiainya yang minta. Kamu nyalon bupati, sowan kiai. Jadi bupati, ninggal ke kiai. Mau nyalon DPR, datang pengajian. Begitu jadi diundang nggak datang. Ada DPR ini. Tak gerantol cangkemnya siapa? Di lurah. Itu lurah. Samsudin. Oh, Ahmad Dasuki. Pun di lurah. Jenengan, ya Allah, gede temen ya. Oh, baru dilantik. Pak Lurah tak kasih tahu ya. Di Indonesia itu banyak lurah masuk penjara gara-gara satu. Apa? Nguntal dana desa. Makanya Pak Lurah, saya minta jangan sekali-kali nguntal dana desa. Betul? Jadi lurah itu mohon maaf Pak Lurah Ahmad Dasuki, kalau berprestasi jangan minta dipuji, kalau salah siap-siap dicaci maki. Nih Pak Lurah, langsung Pak Lurahnya ngelirik sebelahnya sambil bilang, waduh salah ngundang kiai. Nah, Pak Lurah harus ingat, kewan semangan tanduran ning sawah arane bajing, tapi kok ono lurah nguntal dana desa arane masa ngomong bajingan karo deleng inyong. Santai Pak Lurah. Ya aja nesu. Kan kancane inyong. Wetenge aja gede-gede. Anak penelitian di Jogja, dokter bikin penelitian. Laki-laki itu perutnya jangan besar-besar. Kenapa? Karena menurut dokter kalau ada laki-laki perutnya besar biasanya burungnya kecil. Hati-hati. Wetenge gede nemen, sarungnya dibuka kesini kayak pentil kayak gitu. Siapa? Wong wadon yang ngerti ya. Maka apa? Jangan sampai memperlakukan kiai seperti itu. Kiai catur ya silakan, kalau kiai main politik ya silakan lah. Tapi ingat, kamu harus bisa mewarnai politik, jangan sampai diwarnai oleh politik. Apalagi kalau menjelang pemilu Pak, semuanya orang ngaku NU. Betul? Calon DPR ngaku NU, calon bupati ngaku NU, calon presiden ngaku NU. Makanya hari ini yang pakai peci NU saya doakan masuk surga. Pecinya. Oh, ini ya. Kita itu jadi umat Bapak Ibu sering dimanfaatkan. Makanya saya cerita, mungkin jarang saya ceritain. Ada dua partai politik yang minta saya menjadi ketua umum. Gus Miftah berkenan nggak menjadi ketua umum partai politik kami? Saya minta Gus Miftah menjadi ketua umum. Dua-duanya saya tolak. Sampai hari ini saya tidak berpartai. Partai saya partai apa? Partai saya partai pengajian tanpa tenda. Di mana? Di Sikancil. Lurahnya siapa? Dasuki. Ahmad Dasuki. Tapi saya yakin Pak Ahmad Dasuki ini orang baik, betul? Maka saya berwasiat, tolong Ahmad Dasuki jangan dikubur sebelum mati, oke? Yang ketiga kiai apa?
apa? Kiai sembur. Lah ini kiai yang nyembuhin orang, obatin orang, doain orang, nyuwuk orang. Saya lebih suka kiai sembur, kiai yang berpraktek nyembur, daripada tukang sembur yang berpenampilan seolah-olah seperti kiai. Kalau dia basicnya kiai, minimal ngerti ilmu nih Pak. Tapi kalau dia dukun berpenampilan kiai, ini bahaya. Saya dulu dikritik oleh orang Wahabi, jangan-jangan Gus Miftah itu dukun, kenapa kok pakai belangkon? Loh, belangkon ini bukan identitas dukun, ini identitas budaya. Masa gara-gara saya pakai belangkon dikira dukun? Kan goblok. Apalagi tadi saya naik panggung bawa tongkat pakai kacamata, ibu-ibu bilang, wow, si buta dari gua hantu. Bapak Ibu tahu siapa yang digendong oleh si buta dari gua hantu? Siapa namanya? Oh, siapa? Ini orangnya di sini. Iya kamu. Oke kunyuk ya. Nah, maka kemudian apa? Kalau farroqat bainal haq wal batil, ibu-ibu harus bisa membedakan mana kiai, mana dukun. Jelas berbeda kok. Coba dalam kitab taklim itu ada syair bunyinya begini, fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Kerusakan besar kalau ada orang pinter keblinger, dan lebih parah daripada itu siapa? Orang bodoh yang menyesatkan. Saya mau tanya sekarang, dukun itu pintar keblinger apa bodoh menyesatkan? Coba dijawab. Tukang syuting diambil yang bagus. Saya mau tanya dengan tegas, dukun itu pintar keblinger apa bodoh menyesatkan? Bodoh menyesatkan. Pertanyaannya, kenapa dukun kok dipanggil orang pintar? Jawabannya adalah karena yang datang orang goblok. Kenapa dukun dipanggil paranormal? Karena yang datang adalah orang abnormal, tidak normal. Ini ngerusak Pak lama-lama. Ini penipuan. Pak Lurah, Dasuki, kemarin nyala Lurah sowan dukun apa enggak? Ya, modar ya jawabannya. Kemarin Dasuki sowan kiai apa dukun? Kiai. Kalau sama kiai hanya didoakan, diarahkan. Kalau dukun nganggo ndobos ya cangkeme. Inyong pernah ngetes dukun, orang duit sama sekali, saya nggak punya uang. Saya datang ke rumahnya teman saya yang nyambi perdukunan. Saya bilang, Mas, uang saya hilang. Berapa Gus? 10 juta. Yang ambil siapa? Dukunnya bilang, ini yang ambil orang dalam. Padahal saya nggak pernah kehilangan. Kan goblok. Berarti dukun itu Tony Boster, waton munindo bose banter, becak tanpa pir, waton jeplak tanpa mikir, ban becak tanpa pelek, waton jeplak ranganggo utek, gajah dibelangkoni ora sedeng. Lu kegedean ndas ya. Masa gajah dibelangkoni kayak Pak Lurah? Ya beda. Apa bedanya gajah sama Pak Lurah? Beda. Gajah belangkone kie, mohon maaf, gajah ndase anak belalene. Pak Lurah belalene anak ndase. Ya. Nah, bagaimana cara kita membedakan yang baik dan yang buruk? Ayo selawatan dulu biar nggak panas. Kerja. Ora utut baik. Anak itu dari mana ini? Brebes, arane apa? Nurul Kawakib. Wis disangoni durung. Keren pada. Ora apa-apa, nanti disangoni diterima. Ora disangoni Ahmad Dasuki di WA. Primen iki karepe Dasuki. Batu cincinnya gede temen ya Dasuki ya. Ora kowe ini amal kayak dukun ya.
Inyong injen kayane kiye batune batu nisan ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Ibu bapak minta sholawat apa? Joko Tingkir. Joko Tingkir ngombe dawet, ratau dikir endase mumet. Semarang kaline budek sing disayang matane becak. Kok pinter temen ya? Tuku bawang kleru mrico wis kebacot sayang mung dianggep iso ngendang ra iso nyuling iso nyawang ra iso nyawang. Kalau ibu-ibu ini beda. Buah blimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing, tungkae meletek. Lagi ya raine wow, kakinya weh. Makanya ibu-ibu yang dirawat tolong jangan hanya rawat wajahmu tapi juga tungkakmu. Ayo selawat Joko Tingkir diambil selawatnya saja. Ini kontroversi lagu Joko Tingkir. Tadi yang nyipta lagu WA sama saya mau telepon belum saya angkat. Kalau saya plus minus ya Pak ya. Katakanlah ini dianggap menghina, menghinanya di mana? Toh Joko Tingkir minum dawet. Kalau kemudian jadikan parian bagi saya masih biasa, nggak ada unsur penghinaan. Yang kedua malah saya agak bahagia, kenapa? Akhirnya orang tahu Joko Tingkir itu siapa. Sebelumnya banyak orang yang tidak tahu siapa Joko Tingkir. Hari ini gara-gara lagu ini dinyanyikan, akhirnya orang tahu Joko Tingkir. Kalau toh kemudian ada kontroversi, itu lumrah. Tapi yang jelas niatnya tidak menghinakan Joko Tingkir. Ya biasa-biasa saja menyikapinya lah. Jangan sampai ada penghinaan kepada ulama, kepada nabi, apalagi itu jangan. Kalau cuman dibikin syair bagi saya sih masih nggak masalah lah. Toh kemudian tidak ada unsur penghinaan di situ. Umpamanya penghinaan Joko Tingkir ngombe dawet, Joko Tingkir endase mumet, lah itu berarti menghina Joko Tingkir. Tapi kan enggak. Nah, ya Pak Lurah ya. Nah, kalau Pak Lurah gimana Pak Lurah? Oke? Lurah, si kancil ngundang Gus Miftah, wong ganteng lan ugi gagah. Ana gajah dolan ning belik, Pak Lurah gagah manuke. Kok cilik kurang ajar kok. Manuke apik. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Lillah bi alil badri ya Allah, bi alil badri ya Allah. Sarang-sarang salatullah salam ala toha rasulillah. Salatullah wa kulli mujahidi lillah bi alil badri ya Allah, bi alil badri ya Allah. Sederek kita
sedaya jaler estriane lan tuwa mumpung urip padha ilinga golek sangu nggo sangu lunga golek sangu nggo sangu lunga salatullah salamullah ala taha rasulillah bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillahi alil badri ya Allah ya alil badri ya Allah ilingono yen bakal ketimbalan timbalane ora kena wakilan timbalane kang maha kuwasa ora gelem mesti dibaksa ora gelem mesti dibaksa salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah sandangane diganti putih yen wis budal ora kena mulih tumpakane kereta Jawa roda papat rupa manungsa roda papat rupa manungsa salatullah salamullah ala rasulillah salatullah sujukane ing mlebu guwane ora ana lawange turu dhewe ra ana kancane tanpa bantal tanpa keloso tanpa bantal salatullah salamullah ala rasulillah salatullah yen wis mati bondo ra melu bojo ayu wis ana sing nemu sapa Dasuki sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga anak bojo ra tau ndonga supaya anaknya mau doa anaknya saya doakan bocah cilik diwulang ngaji sesuk gede dadi kiai amin amin ya telat malaikatnya minggat ulangi ya bareng-bareng ya yang kompak ya aja telat ya kompak ya prok jadi apa kiai Pak Tarno keprimen ulangi bocah cilik diwulang ngaji sesuk gede dadi kiai urip pisan aja mung dolanan ayo sregep nderek pengajian ayo sregep pengajian sing banter rasa tabwile salatullah ala toha rasulillah salatullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah
mangan kuaci ngombene susu, kat mau ngaji ora ana tisu. Ngombe susu karo tekan rono tisu, mergo anggarane pas-pasan. Tisu Pak Lurah. Masa nggak ada tisu? Angel wes angel. Info tisu masih. Kira temen ya? Janda, tisunya janda. Cie. Jandanya datang ke aku, "Sir, tisu, Sir." Ini tisu pengasihan dari janda. Aku pulang jatuh cinta sama dia. Masya Allah matamu. Nah, yowes, saya kira nasihati sing nom-nom dia. Ipet-ipet gorengan kopi diseret sapi. Amit-amit bocah saiki durung ijab wis wani ngeloni. Dosa ya, dosa. Makanya terus ya, la wis seneng ayo ndang dirabi. Salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin, ala Yasin. Ayo tawasalna bibis wabil hadi Rasulillah bi alil badri ya Allah. Ipet-ipet gorengan kopi diseret sapi. Amit-amit ibu saiki taline kotang petel dicemiteni lagi. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah disolawati adem nggih. Muga-muga udan pengajian rampung. Lanjut ya, sing itu ya dodol, mudah-mudahan payu ya. Nah, bagaimana mensikapinya supaya farraqat bainal haq wal batil? Bapak Ibu, orang itu kan cuma dua tuh, hak dan batil, baik dan buruk, apik dan jelek. Bagaimana supaya kita bisa membedakan yang hak dan yang batil? Maka dibuatlah namanya aturan. Makanya saya cerita Pak, akhir tahun kemarin saya pengajian dan menghabiskan malam tahun baru di kota Bali, di Pulau Bali. Di Bali saya ketemu sama cewek dari Australia, bule di pinggir pantai. Apa yang dia lakukan? Sumur, susu dijemur di pantai Kuta. Sembakan tok karo kotangan tok. Untungnya inyong nganggo kacamata ireng. Jadi lumayan ngelirik ora katon. Dia datang ke saya Pak. Dia tanya begini. Ya, ini belajar pelan-pelan saja. Bulenya tanya begini sama saya Pak Lurah. Dasuki. Semoga Pak Lurah Dasuki panjang umur, amin. Jadi orang sedunia mati, Dasuki hidup sendiri. Umurnya Pak Lurah pira? 45. Oh, tapi pikir 44. Semangat 45. Wajahnya kolonial, seleranya milenial. Tapi manuknya cilik. Sing lemu tadi, bule ini tanya sama saya begini Pak Kiai. Kebetulan dia tahu saya, dia pengikut follower medsos saya. Dia tanya begini,
Gus, saya mau tanya kepada Anda, kenapa agama Islam itu banyak aturannya? Saya ulangi pertanyaannya, kenapa agama Islam itu banyak aturannya? Contohnya apa, Mbak? Islam itu apa-apa diatur. Minuman keras enak nggak boleh diminum, babi enak nggak boleh dimakan, perempuan harus pakai jilbab, nutup aurat, nggak boleh sembarang disentuh, menyentuhnya harus pakai pernikahan supaya halal. Beda dengan kami, mau minum alkohol minum nggak ada masalah, mau makan babi makan nggak ada masalah, laki-laki perempuan berpegangan biasa, seneng ya nggak usah pakai nikah, ya kumpul kebo selesai. Kenapa agama Islam kok banyak aturannya? Saya jawab, iya, agama Islam banyak aturannya. Kenapa? Karena manusia banyak maunya. Betul, Bu? Makanya maunya manusia ini harus diatur. Contoh, coba laki-laki senang sama perempuan, aturannya apa? Lamar. Sudah dilamar, aturan berikutnya apa? Nikah. Makanya kamu jangan terlalu lama pacaran, khawatir terjadi hal-hal yang diinginkan. Apa? Tidak diinginkan? Siapa sih bilang? Ya diinginkan, buktinya terjadi. Makanya sekarang ada banyak kasus LKMD, lamar keri meteng disit. Ya Pak Lurah ya, karena terlalu lama pacaran. Maka aturan Islam apa? Bukan pacaran, aturannya apa? Ta'aruf, seneng lamar, langsung nikah. Makanya Gus Miftah sering bilang kan, kalau kamu seneng sama cewek, pilihannya satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Saya belum punya uang Gus, nikah di KUA murah. Nikah itu murah, yang mahal gengsi. Betul? Deddy Corbuzier orang kaya, orang terkenal, menikah yang diundang cuman 50 orang tok. Yang menikahkan siapa? Gus Miftah. Yang memberikan nasihat pernikahan siapa? Gus Miftah. Saya ditanya sama wartawan, Gus, kok pernikahan Deddy Corbuzier sederhana tidak mewah? Saya jawab, pernikahan itu yang penting sah, bukan mewah. Yang wajib itu mahar, bukan mahal. Beda karo wong si kancil, arep rabi utang-utang dhisit ning penggadaian. Alasannya apa? Untuk memuliakan anak. Sertifikatnya dibawa ke bank, BPKB-nya dibawa ke penggadaian. Katanya menyelesaikan masalah, nambah masalah. Begitu utang, ditanya sama orang bank, Bu, kenapa kok berani utang untuk menikahkan anak saya? Besok bayarnya gimana? Gampang, sumbangannya banyak. Delalah zong. Orang si kancil kalau nyumbang nggak pernah ikhlas. Nyumbang 50.000, anak 5 dibawa semua. Panitiane bangkrut. Makanya Bapak coba lihat, ibu-ibu itu kalau menikahkan anaknya biasanya disungkemi apa enggak? Disungkemi apa enggak? Kalau disungkemi biasanya nangis apa enggak? Nangis. Pertanyaan saya, kenapa ibunya menangis ketika disungkemi? Bukan karena terharu, bukan karena mau ditinggal sama anak perempuan, tapi begitu disungkemi ibunya bilang, oh alah nak, gara-gara menikahkan kamu ibu bangkrut, tenda belum dibayar, sound system belum dibayar, catering belum dibayar, harus bayar bank. Ibunya nangis. Wongnya ya tekaye, ya melu guyu, jilbabnya ya pink. Kalau es tua jilbabnya pink ya, jangan-jangan sempaknya pink. Pak, saya dulu nikah itu nggak kuat bikin undangan. Caca hadroh belakang yang belum menikah nih ya, belum menikah kan? Santai le, santai. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Jangan-jangan janda itu pasanganmu. Iya. Lumayan kalau kamu nikah dengan janda, nggak ada malam pertama, adanya malam terusan.
Saya dulu mau nikah itu gak punya uang lah, bikin undangan gak kuat, gak ada resepsi, cuma ijab tok, gak punya apa-apa, berimen. Kanjeng Nabi nikah mas kawinnya apa bu? 20 ekor unta, Gus Miftah 20 ekor tengu. Tapi saya meyakini orang menikah itu akan membukakan dua jalan. Satu, jalan rezeki. Nomor dua, jalan barokah. Goblok bayi. Kocok gue bosok temen ya bayi. Barokah. Jalan bayi. Kamu jangan menghina, saya udah berminggu-minggu gak pulang. Saya sudah lupa dengan jalan bayi. Islam banyak aturannya karena manusia banyak maunya. Perempuan pakai jilbab itu bukan untuk memenjarakan perempuan, tapi justru untuk menghormati perempuan. Auratnya tidak boleh dilihat oleh yang tidak halal, oleh yang tidak mahram. Kenapa? Dalam rangka menjaga perempuan. Coba saya mau makan, ibu-ibu, bapak-bapak, bawa mas-mas, codot-codot. Ini kelihatan macam-macam codot ini. Coba kalau kamu nemu permen di jalan, permen yang masih ada bungkusnya sama permen yang tidak ada bungkusnya, kira-kira yang kamu ambil yang ada bungkusnya atau tidak ada bungkusnya? Ada bungkusnya. Maka saya bilang, codot, perempuan itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Iya. Ngono ser. Sangel. Makanya hargailah wanita, betul? Berapapun harganya. Kebablasan. Perempuan begitu dimuliakan dalam Islam itu bukan di penjara. Makanya perempuan yang harus kita muliakan. Kenapa? Karena banyak kasus masalah berangkat dari perempuan. Coba kemarin di Semarang ada Kopda Muslimin tentara, istrinya dibunuh, nyewa orang bayar 200 juta. Gara-gara apa? Kopda Muslimin seneng sama purel, perempuan rela diusel-usel. Istrinya dibunuh, ditembak, akhirnya dia bunuh diri. Awalnya dari mana pak? Perempuan. Di Jakarta ada polisi nembak polisi, ditangkap polisi. Polisi nembak polisi di rumah polisi, ditangkap sama polisi, diperiksa sama polisi. Sing mumet ndase polisi. Awalnya dari mana? Perempuan. Perempuan. Iya kamu iya. Jilbabnya pink. Makanya dikatakan apa? Asadul jihadi jihadul hawa. Jihad yang paling berat adalah melawan hawa nafsu. Kenapa kalau ada nafsu depannya hawa? Karena selama ini yang membuat emosi dan nafsu adalah kaum hawa. Tuh, makanya saya nggak suka dengan laki-laki. Dia sukanya hawa ya. Kan Allah menciptakan manusia Adam dan Hawa, bukan Adam dan Dasuki. Pak Lurah batin kiai ini bajingan kayak gitu. Kira apa Dasuki ya? Semoga Pak Dasuki masuk surga pertama kali, amin. Berangkat setelah sholat asar, amin. Dan lumayan surga ya, oh mati ya. Nah, aturan-aturan dibuat dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga keseimbangan. Makanya orang yang selamat adalah orang yang menjalankan aturan. Islam juga punya aturan. Aturannya apa? Takwa.
Sekarang Pak Lurah jadi lurah ada aturan, Banser lo ada aturan, maka ada Banser yang tugasnya provos. Ini masa ini provos. Provos itu tugasnya apa? Menjaga disiplin anggota Banser. Kalau salah ditindak dihukum. Betul Mas Provos? Betul. Insya Allah saya besok masuk surga dikawal oleh Banser. Amin. Karena Banser tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum kiai masuk surga, surganya disurvei oleh Banser. Surganya siap, kiainya masuk, Bansernya metu maning. Aturan agama apa? Takwa. Takwa itu apa? Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Lah kalau kita jadi orang Islam Pak, selama ada perintah, aturan perintah dilaksanakan, larangan ditinggalkan, pasti selamat. Kenapa banyak orang itu punya masalah? Karena melanggar aturan. Kenapa Anda berkendara di jalan ditilang sama polisi? Karena melanggar aturan. Kenapa ditangkap Pak? Melanggar lampu lalu lintas. Di mana-mana saya bilang, polisi sekarang kena huak-huaknya apa? Naik motor pakai sandal jepit akan ditilang. Itu huak. Hanya himbauan dari Pak Polisi, kalau naik motor jangan pakai sandal jepit, karena kalau terjadi kecelakaan bisa lebih parah. Lagian Pak Polisi takut kalau yang naik motor ibu-ibu pakai sandal jepit. Kalau ibu-ibu ditilang berpotensi sandalnya dijukut ngenapui cangkeme polisi. Karena ibu-ibu itu kalau naik motor menakutkan, ratingnya kanan beloknya kiri. Betul? Diwangi, iya. Nah, tahun baru ini kita diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk kembali menegakkan aturan dan mengevaluasi diri. Makanya Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Semoga yang hadir semuanya punya iman. Amin. Kalau orang Islam itu Pak, bisa dilihat dari fisiknya. Orang beriman nggak bisa Pak. Orang beriman, orang Islam, Pak Lurah keluar rumah pakai kopiah, pakai baju koko, pasti orang mengatakan Islam. Tapi orang beriman tidak bisa dilihat ciri fisiknya. Apa cirinya? Apakah orang beriman yang jidatnya hitam? Tidak. Tetangga saya jidatnya hitam bukan karena sujud, dikeplaki bojone. Inyong rasa sepakat ya, orang beriman kok jidatnya kudu ireng. Kebayang nggak, Kanjeng Nabi itu kan orangnya ganteng, wajahnya bersinar. Masa digambarkan orang beriman jidatnya ireng? Dari mana? Kanjeng Nabi wajahnya itu munawaroh, bersih. Lah sekarang kok orang beriman seolah-olah digambarkan raine ireng. Lah dari mana? Kalau dulu Nabi jidatnya hitam itu lumrah. Kenapa? Sujudnya di pasir, kerikil, gak ada karpet, gak ada ubin, gak ada keramik, gak ada marmer. Lah orang sekarang Pak, masjidnya marmeran, anak karpete, mangkat dari rumah bawa sajadah. Kok bisa hitam dari mana? Kecuali ditutup bojone. Betul? Lah, kalau orang beriman tuh wajahnya, batuknya hitam, berarti ini beriman banget. Orang mau batuknya sarai ireng kabeh ya. Ya bro ya. Nggak harus hitam, biasa-biasa aja. Kenapa? Ganteng, kacamata, kuaneng. Saiki blangkon mau kacamata, suwe-suwe sarung buka sarung. Emang aku cowok apaan? Saya kalau buka kacamata Bu, janda pingsan. Wah. Berdiri. Ibu-ibu suka Gusta duduk apa berdiri?
Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Pak Dasuki bisa berdiri? Iya. Apakah orang beriman itu yang punya jenggot? Enggak. Saya itu punya jenggot karena istri saya suka kalau mau tidur pegangan jenggot. Makanya saya melihara jenggot. Ini hukumnya sunnah. Ya daripada megangin jenggotnya Pak Lurah kan bahaya. Apakah kumis? Oh tidak, malah kumis itu bersunahnya dikerok. Tapi santai, kalau para istri punya suami berkumis pertahankan. Fik dia lele bukan buaya. Tapi kumis ini sunahnya dikerok. Iku can lemu wira-wiri bahaya. Ora percaya wong lemu manuke cilik. Bukan ciri orang beriman, apalagi kumis. Apalagi orang Brebes punya kumis gak punya jenggot katanya kayak lele, punya jenggot gak punya kumis katanya kayak wedus. Lah maratuane inyong ya kumisen ya jenggoten, berarti maratuane inyong ya wedus ya lele ya. Kalau kumis sunahnya dikerok, kan ada hadis al khamsatu minal fitrah. Fitrah itu ada 5 Pak Lurah. 1 khitan, sunat. Kalau Pak Lurah belum sunat, sunatnya mendingan di Jepara Pak Lurah. Bentuknya ukir-ukiran. Motong kuku, fitrah. Mau ngerok kumis, fitrah. Yang keempat, mencabut bulu ketek ketiak. Itu juga fitrah sunnah. Jadi ibu-ibu, kalau suaminya mulih macul dari sawah, cabut keteknya. Sunnah Rasul. Gebuk cangkeme ya. Yang kelima apa? Mencukur bulu kemaluan. Itu juga fitrah. Tapi ingat Pak Lurah, dicukur dewek. Aja digawe ning salon ya. Pak Lurah Dasuki badhe napa? Cukur. Cukur apa? Sekalian di rebonding. Info. Lurah Dasuki rebonding info. Rebonding apa nih? Sing lucu kancane inyong Pak Kiai. Kiai desa, anaknya rambutnya gondrong keriting. Dolan nang kota. Mulai rambutnya lurus. Lah bapak Kiai takon, rambutnya Rika ngapa? Kok gondrong keriting dadi lurus? Dijawab sama anaknya, Pak, rambutnya inyong di rebonding. Bapak Kiai takon, rebonding Kiai apa? Rebonding Kiai diluruskan. Akhirnya besok Jumat, bapaknya ngimami masjid mau sholat Jumat. Begitu tengok ke belakang, dia bilang sama jamaah, tolong jamaah, softnya di rebonding. Jamaahnya pelenggang-pelenggong, lah keprimen. Saya itu agak seneng ngomong ngapak gara-gara dulu saya punya santri orang ngapak, Ki Entus Susmono, Bupati Tegal. Itu dulu jamaah saya Pak. Dulu setiap bulan dia datang ke pondok saya ngaji kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Makanya kalau dia ngomong di pondok itu ngapak, blukuduk. Makanya saya akhirnya ikut-ikutan dia ngomong ngapak. Lah yang lucu dia anak orang Brebes dolan yang kampungnya wong Sunda neng Bandung. Mancing kampungnya wong Bandung, wong Sunda nginjak kotoran. Orang Brebes teriak, "Tai ini siapa Kie?" Dijawab sama orang Sunda, "Iya mah taina urang." Ya. Lah urang menurut orang Sunda sama orang Brebes kan beda. Menurut orang Brebes orang itu udang, menurut orang Bandung orang itu orang. Akhirnya apa? Orang Brebes ngamuk. "Tai ini siapa Kie?" "Iya mah taina urang." Orang Brebes jawab, "Inyong ra percaya. Masa tain urang gedene sepiye?" Lah orangnya sepira. Inyong duwe kanca artis, menawi meneng ayu temen. Begitu ngomong kelihatan ngapake. Siapa? Vicky Su. Blukuduk. Cangkeme meneng bae.
Inilah keindahan Indonesia, sama-sama orang Jawa, beda lokasi, dialeknya berbeda. Kenapa? Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya. Dan salah satu orang Indonesia yang paling terkenal adalah orang Ngapak. Betul Bu? Lah wingi inyong ngaji di Tegal, panitiane ngomong kayak gini. Inyong kalau wingi sowan Gus Miftah manjing dalamnya Gus Miftah kiye ana gapura, arane gapura sugeng teka. Lah inyong mikir gapura sugeng teka itu apa? Ternyata gapura selamat datang. Sugeng teka. Kaya inyong ngaji ning omahe dalangan terus tahun 2007. Isuk-isuk ditawari udut ngaku bahasa Ngapak. Pak Kiai, Kiai isuk-isuk ngobori cocot, cangkemen. Kiai ngobori cocot. Cocotnya siapa? Dasuki. Sangelang Jadi Dasuki matane. Maka kemudian tadi apa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Takwa itu apa? Tegakkan aturan. Perintah laksanakan, larangan tinggalkan. Itu saja. Perintahnya apa? Bunyal Islamu ala khamsin. Perintahnya apa? Suruh sholat, ya sholat. Bu, sholat. Ngeradan mangkat orang kayak Dasuki rumuadan nembe kantor kerja ning kantor kelurahan mau akbar Dasuki bengok adan maning aja Dasuki. Pokoknya hari ini I love you full Dasuki. Kata Pak Dasuki I love you too. Sama-sama. Tegakkan aturan. Jangan sampai kelasnya hanya mat kolam jing, komat teka salam pelencing. Komat mangkat. Rampung sholat tangannya diangkat, dongannya singkat. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Amin. Kepring. Cukup sekian dan terima kasih. Perintahnya apa? Zakat, sedekah. Maka orang si kancil binaan bawahnya Pak Dasuki bikin sedekah bumi. Ini orang yang gagal paham, mikir lagi apa itu sedekah bumi. Adanya cuman sedekah, gak ada istilah sedekah bumi. Ini orang gagal paham lagi. Berarti dia mainnya kurang jauh, tidurnya kurang malam, temannya kurang banyak, kopinya kurang kental. Wes adem sisan. Sedekah bumi itu maksudnya apa? Sedekah yang diadakan dalam rangka mensyukuri atas nikmat hasil bumi yang kita terima. Tandur ning sawah panen, matur nuwun ya Allah. Bentuk sedekahnya apa? Ya bisa uang, bisa sembako. Satu hal Pak, ngomong ini masih bulan Muharram. Tak kasih tahu ya Pak ya. Ini mohon maaf kalau omongan saya agak galak. Saya itu paling nggak setuju Pak Kiai, bapak-bapak, kalau orang sedekah santunan anak yatim, kemudian anak yatimnya dipanggil di panggung satu-satu. Bagi saya ini kurang memuliakan anak yatim. Bagaimana cara yang tepat Pak Dasuki? Kalau Anda pengen ngopeni anak yatim, nggak usah dipanggil ke panggung, mendingan didatangi rumahnya satu-satu. Coba Bapak Ibu Anda bayangkan ya, dadani sarung, kayaknya boyoknya nyong kesel ya. Saya tuh baru pulang dari Sumatera Pak Dasuki. Dari Medan tuh kalau pengajian satu lokasi ke lokasi yang lain 11 jam. Makanya sewa helikopter. Kemarin naik helikopter terakhir itu dihajar angin dari Medan ke Asahan. Anginnya kenceng.
Inyong cerita naik helikopter dihajar angin kan ya kenceng, masa pas jandane lucu, kaget sing cekeli cangkeme. Kaget Inyong. Kaget ning kene ora ning kene. Sing duwe jantung ki dada dudu cangkem. Masa cocote. Nah, saya itu punya beberapa anak yatim yang saya openi. Saya mohon maaf, coba kita berpikir bagaimana memuliakan anak yatim. Kalau anak dipanggil ke panggung satu-satu, Pak, itu dua kemungkinan. Kalau anaknya cerdas, dia akan berpikir dipermalukan di hadapan orang banyak. Sumpah amplope mung 1.000, diceluk nang dhuwur panggung diusul-usul ndase. Kalau anak cerdas. Kalau anaknya nggak cerdas, mental miskin, akan menjadi apa? Kebiasaan buruk. Sehingga setiap tahun nunggu undangan panitia untuk disantuni. Ini mental kere, Pak. Ini bahaya. Makanya kalau bisa, oh saya pengen bantu anak yatim itu kurangnya di mana? Belum bayar SPP di sekolahannya. Mendingan datangi sekolahannya, bayar SPP-nya. Jangan dipermalukan di depan panggung. Saya dulu kebangetan, ada panti asuhan, saya undang ke pondok saya amplopi 500.000 satu orang anak. Begitu pulang, amplopnya diminta sama pengasuhnya, kan bajingan. Kasihan anak ini. Ibu-ibu juga begitu, tolong anaknya jangan dididik mental kere. Begitu lebaran, sono sowan Pak Lurah, nanti di salam tempel sama Pak Lurah. Begitu uangnya ngumpul, ibunya bilang, nak sini ibu simpen. Hati-hati, akan terjadi praktek penipuan investasi bodong. Siapa yang nipu? Bokek. Sing di jilbabe pink. Makanya sedekah bumi ini mohon maaf dalam rangka mensyukuri anugerah Allah atas hasil bumi yang kita miliki dengan harapan apa? Wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Allah akan tambah. Bersyukur Pak Lurah ditambah. Makanya saya bersyukur punya istri supaya apa? Ditambah. Enggak, kalau saya enggak. Istri saya alhamdulillah mau di madu. Abah saya siap di madu, syaratnya asalkan Abah mau diracun matamu. Kalau Pak Lurah nanya madu asli atau palsu, tanyakan ke Gus Miftah, ahlinya. Madu taruh botol, dikocak-kocak, kok dia goyang, palsu, berarti mengandung air Pak Lurah. Madu taruh di atas meja, dirubung semut, palsu, berarti mengandung gula. Madu bawa pulang, istri marah, asli. Coba kebuk cangkeme. Maka apa? Upaya-upaya ini yang kita lakukan dalam rangka menegakkan aturan. Maka kemudian ittaqullah wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Kita evaluasi berapa banyak amal kita, berapa banyak sedekah kita. Ibu, saya mau tanya, kalau pengajian kayak gini ada kotak infak, Anda di dompetnya ada 100.000, 50.000, 1.000, kira-kira yang dimasukkan 100.000 apa 1.000? Ya Allah, delok kunyuk neng kebun binatang sangune 100.000. Pengajian deleng kiai viral infake 1.000. Berarti larang kunyuk apa kiai? Kunyuk. Jenengan luwih ngajeni kiai apa kunyuk? Ayo ngomong kunyuk. Krek cangkeme iki ya. Sewu. Nah, maka saya selalu support kepada panitia-panitia yang atas kreasinya membuat pengajian seperti sedekah bumi. Saya hanya bisa mendoakan Pak Lurah Sikancil,
Mudah-mudahan hasil bumi di desa Loyang Sikancil, Loyang apa? Di desa Selatri, dusun anggal temen ya, alon-alon. Dusunnya apa? Sikancil. Desanya Santri. Selatri, anggal temen ya. Sikancil, Selatri. Yang dilarang siapa? Larangan Brebes. Mudah-mudahan insya Allah membawa kebaikan untuk desa kita. Amin Allahumma amin. Awai kelebes ngombenya susu, hai orang Brebes, I love you. Tapi tidak untuk janda ya. Mari kita bersolawat, kita berdoa. Sudah 5:30. Kan durung sholat asar ya. Saya tadi ngaji 2:30 loh, udah 1 jam setengah loh. Ngaji ini suwe, kopi ini adem. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.